Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an ba'd malah. First time live di TikTok. Mudah-mudahan nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak kapok gitu ya. Ini bukan yang pertama dan terakhir gitu ya. Kita mau ngobrol apa ya sore hari ini, tapi kalau judulnya sih ngobrol tentang ayat Quran gitu ya. Nggak tahu, tiba-tiba pengen ngobrol itu aja gitu ya. Karena emang itu udah harusnya sih itu jadi bahan obrolan kita gitu ya, yaitu ayat-ayat Quran gitu ya, ketimbang yang lain gitu ya. Kita mulai dari mana ya? Karena sebenarnya gini, kita tuh kadang-kadang suka unik gitu ya, suka unik. Sejatinya apapun yang kita hadapi ya, apapun pertanyaan yang ada di kepala kita gitu, sebenarnya harusnya Al-Quran itu menjadi rujukan pertama dan utama gitu ya. Rujukan pertama dan utama. Kenapa? Karena Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu ya. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu gitu ya. Kata Allah di surah An-Nahl ayat ke-89, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ya, kata Allah, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran ya, untuk menjelaskan segala sesuatu ya, untuk menjelaskan segala sesuatu ya, dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, bagi orang-orang muslim ya. Quran surah An-Nahl ayat ke-89. Jadi clear ya, Allah bilang bahwa Al-Quran itu untuk menjelaskan segala sesuatu ya. Dan hal yang senada juga Allah sampaikan di Quran gitu ya, di beberapa ayat yang lain gitu ya. Ayat-ayat yang senada bisa kita jumpai di Quran surah 7 ayat ke-52, nanti dicek ya teman-teman. Quran surah 7 ayat 52, Quran surat 10, Quran surat Yunus ayat ke-37, Quran surat Hud ayat ke-1, Quran surat Yusuf ayat ke-111, Quran surah ke-26 ayat kedua, dan Quran surah ke-27 ayat 1 ya. Nah itu nadanya adalah menginformasikan sama kita bahwa Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu ya. Cek di surah An-Nahl surah ke-16 ayat 89 ya. Nah, sekarang tinggal kita mau nyari apa nih di mau nanya apa di Quran gitu ya, mau ngebahas apa, mau topik apa di Quran gitu ya. Kita ambil satu sampel lah ya teman-teman. Misalkan pertanyaannya gini, apakah kita pasti mati? Apakah kita pastinya mati gitu kan? Pasti nggak? Pasti mati ya? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ya, ketika ada pertanyaan apakah kita pasti mati, dijawab oleh Quran di salah satunya di surah Al-Anbiya ya. Surah Al-Anbiya ayat ke-35-nya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un ya. Kata Allah, tiap-tiap yang berjiwa, teman-teman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ya, karena surah Al-Anbiya ayat 35 ini ya, apa namanya, familiar ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, sering kita dengar juga gitu ya. Dan ada juga di ayat yang lain dari Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 185 dan Quran surah 29 ayat 57. 29 ayat 57 ya. Itu juga menjawab pertanyaan apakah kita pasti mati gitu ya. Nah, dijawab oleh
Allah di ayat-ayat tersebut gitu ya. Nah, next question ya. Lalu setelah setelah mati kita akan didiemin gitu aja dibiarkan begitu saja atau akan ditanya gitu ya. Kita setelah mati akan dibiarkan begitu aja atau akan ditanya gitu ya. Nah, dijawab oleh Quran misalkan di surah An-Nahl surah 9 ayat 93. Quran surah An-Nahl ayat 93 gitu ya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna 'amma kuntum ta'malun. Ya. Di Quran surah An-Nahl ayat 93 apa kata Allah? Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, ini di bold ujungnya nih. Dan sesungguhnya walatus alunna, ya, dan sesungguhnya kamu akan ditanya, ya, kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi after kematian kita nggak didiemin begitu aja, tapi akan ditanya, ya. Informasi dari mana? Dari Quran surah An-Nahl ayat 93. Oke. Ya, lagi misalkan kayak di Quran surah Al-Qalam ya, Al-Qalam ayat ke-36 37-nya, malakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun. Atau adakah kamu berbuat demikian, bagaimana kamu mengambil keputusan, ya. Ya, ditanya tuh nanti tuh, ya. Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu bacanya, gitu ya. Ya, jadi ada question nanti ya setelah kematian, gitu ya. Emang kamu ngambil keputusan tuh gimana? Pakai cara apa kamu ngambil keputusan, gitu ya. Nah, sesuai nggak nih, gitu ya. Bagaimana kalau keputusan-keputusan dalam setiap hari dan daily activity kita itu sesuai dengan petunjuk Allah apa enggak nih, ya, dengan sesuai dengan apa yang diberikan guidance di kitab Quran enggak nih, gitu ya. Gimana kalau keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan petunjuk Allah, ya, maka gimana? Di Quran surah Al-Isra surah 17 ayat ke-15, ya. Jadi kalau keputusan yang diambil itu sesuai dengan petunjuk Allah, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta tab'atsa rasula. Ya, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya, ya. Jadi kalau berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, ya, dalam Quran tentunya, ya, itu dia itu berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri, ya. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri, gitu ya. Kerugian diri sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Ya udah, dosa ya kita sendiri, gitu, nggak bisa dosa kita ditanggung orang lain atau orang lain tanggung dosa kita, gitu ya. Dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Ya, fair ya, Allah ya. Jadi nggak mungkin lah kita itu diazab kalau misalkan belum ada rasul yang diutus, ya, belum ada risalah yang nyampe, gitu ya. Nah, jadi ketika setiap keputusan dalam hidup dan kehidupan kita itu sesuai dengan petunjuk Allah, maka kita sebenarnya sedang berbuat baik untuk keselamatan diri kita sendiri, ya. Di Quran surah Al-Isra ayat ke-15-nya kurang lebih seperti itu, gitu ya. Di surah Al-Maidah ayat 16 juga senada, gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya.
Kata Allah di Quran surah Al-Maidah ayat ke-16-nya, ya. Dan kitab itulah Allah, dengan kitab itulah, ya, maksudnya Al-Quran, Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan ke jalan keselamatan. Ya, jadi dengan Quran ini Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Masya Allah, ya. Dan dengan kitab itulah Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, ya, dengan seizinnya tentunya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus, ya. Jadi kalau kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita lagi menapaki jalan keselamatan. Ya, itu kalau setiap keputusan, setiap langkah yang kita ambil itu linier gitu ya. Itu sejalan dengan petunjuknya Allah dalam Quran. Terus gimana teman-teman kalau misalkan setiap keputusan yang diambil itu nggak sesuai dengan petunjuk Allah, gitu ya, nggak sesuai dengan petunjuk Allah, gitu. Nah, maka dijawab lagi oleh Quran di Quran surah Al-An'am, ya, Quran surah Al-An'am ayat ke-116, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa inhum illa yakhrusun. Ya. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, ya, ini nggak ngikutin Allah nih, ya, ngikutin kebanyakan orang, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah, ya. Jadi kalau kita nggak ngikutin ke petunjuk Allah dalam Quran, ya, di setiap keputusan hidup kita, maka ya siap-siap tersesat, ya, siap-siap tersesat, ya. Oleh karena itu, ya, logika sederhananya adalah mau tidak mau, ya, suka nggak suka, ya, yang saya suka, ya, itu kita mesti memahami petunjuk Allah dalam kitab suci kita, yaitu Al-Quran, ya. Pahami petunjuk Allah di Quran, ya. Apa kata Allah di Quran surah Yusuf ayat kedua, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan Arabiyun, ya, berbahasa Arab, agar kamu memahaminya, Jadi Quran itu turun buat dipahamin, teman-teman. Bukan hanya sekedar dibaca, ya, dihafalkan, tapi juga untuk difahami, ya. Ayat yang senada juga bisa kita temukan di Quran surah 43 ayat ketiga, Quran surah 21 ayat ke-10, ya. Nadanya sama tuh, supaya kita itu, ya, terus gitu, senantiasa mau memahami Al-Quran, bukan hanya ya seperti yang kita lakukan tiap hari gitu, ya, mungkin dibaca, dihafal, tapi perlu juga untuk bahkan amat sangat perlu, ya, amat sangat penting untuk dipahami isinya seperti apa, untuk selanjutnya kita amalkan. Jadi yuk, mulai sekarang kita azamkan diri kita tekadkan diri kita untuk belajar Quran, gitu ya. Mari pelajari Al-Quran, ya. Mari pelajari Al-Quran, dan insya Allah Quran mudah, ya. Kata Allah di surah Al-Qamar ayat ke-17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, itu diulang-ulang tuh, ya. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Diulang-ulang, ya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau ngambil pelajaran? Ada nggak sih yang mau belajar? Ada nggak sih yang mau mempelajari Quran? Quran udah dibuat mudah tuh sama Allah, ya. Dan sungguh udah pakai laqad lagi, ya. Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ada nggak, ya? Ya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, ya, teman-teman. Kenapa sih kita masih enggan, ya,
untuk mempelajari Quran, padahal teman-teman, mengajarkan dan mempelajari Al-Quran itu tugasnya para nabi loh, ya, tugasnya nabi gitu. Mulia nggak sih tugasnya nabi? Iya, orangnya mulia, tugasnya mulia gitu ya. Nah, jadi masa kita nggak mau sih ngambil kemuliaan itu juga gitu ya. Kita bisa lihat di Quran surah ketiga, surah Ali Imran ayat ke-79 teman-teman, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Ya, kata Allah, terjemahnya kurang lebih, tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Ya, pasti nggak gitu ya, Nabi itu nggak gitu. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang robbani, ya, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu mempelajarinya. Ya, jadi mengajarkan Quran, mempelajari Quran itu tugasnya para nabi. Masa kita nggak mau ngambil sih, nggak mau ngambil kemuliaan ini gitu ya. Di surah Ali Imran ayat ke-79-nya. Ya. Nah, jadi kita bisa gimana nih? Ya udah baca Qurannya gitu ya. Jadi emang kenapa harus baca? Ya karena membaca itu perintah teman-teman. Ya. Membaca itu perintah ya, membaca Quran itu perintah. Dan yang merintahin itu bukan makhluk lagi, bahkan Sang Khalik gitu ya. Allah memerintahkan kita untuk tilawah gitu, untuk baca. Di Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45-nya, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, itu redaksi yang terakhir-terakhirnya sering kita dengar ya, tapi utlu ma uhiya ilaika minal kitab itu yang mungkin jarang ya. Ya, kata Allah, bacalah, utlu tilawahilah ya. Tilawah itu kita baca dan seenggaknya kita ngerti nih arahnya ayat itu kemana gitu ya. Jadi beda qiraah dengan tilawah gitu ya. Iqra beda dengan utlu gitu ya. Kalau iqra tuh ya udah baca, mau ngerti mau kagak terserah dah gitu ya. Tapi kalau utlu, baca, pahamin ya ini apaan ya gitu ya. Utlu ya, baca sambil paham apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Qur'an, dan dirikanlah salat ya. Sesungguhnya salat itu mencegah diri dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab ya, bacalah, tilawahilah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Quran ya. Al-Ankabut ayat ke-45 ya. Membaca itu perintah. Jadi teman-teman, kalau kita ikutin perintah Allah, kira-kira baik apa enggak? Baik ya. Nah, terus kalau kita nggak ngikutin perintahnya, gimana? Ya. Jadi membaca itu perintah, dan perintah Allah gitu ya. Jadi Quran. Jadi kalau kita nggak baca, gimana tuh ya? Nah ini ya, tidak membaca Al-Quran ternyata big mistake gitu ya. Ternyata tidak membaca Al-Quran itu dosa besar. Tidak membaca Al-Quran itu dosa besar ya. Tahu dari mana? Kita bisa buka Quran surat Toha, Quran surat ke-20 ayat ke-100-nya ya. Quran surat 20 ayat cepek. Kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Nah, kan? Ya. Barang siapa berpaling daripada Al-Quran, maka sesungguhnya
ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Ya, lihat ya. Jadi barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Makanya jangan sampai kita nggak baca Quran, karena tidak membaca Al-Quran itu dosa besar. Oh ya, mudah-mudahan kita dimudahkan sama Allah ya, diberi hidayah, mudah-mudahan kita senantiasa dekat sama Quran ya, karena tidak membaca Quran itu dosa besar ya. Masih mau ninggalin Quran? Masih mau? Nih, kita lihat lagi ancamannya ya. Apakah kita masih mau meninggalkan Al-Quran? Itu pertanyaannya ya. Kata Allah di Quran surah Toha, masih surah Toha, ayat ke 124, 125, 126 ya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dhanka. Ya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yaumu tunsa wa kadzalikal yauma tunsa. Insyaallah. Nih, serem ya. Masih mau nggak dengan Quran nih ya? Apa kata Allah? Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya, lihat, penghidupan yang sempit. Nah, teman-teman ya. Jadi jangan-jangan boleh jadi kehidupan kita itu sempit karena kita jauh dari Quran, bahkan berpaling dari Quran. Quran suruh apa kita nggak ngerjain, Quran larang apa malah kita kerjain. Nah, jadi itu tuh ancaman pertama adalah penghidupan yang sempit ya. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lihat. Yang kedua, tadi selain penghidupannya sempit, nanti di hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Nauzubillah. Ya. Berkatalah, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang bisa melihat. Kebayang teman-teman ya, kita di dunia aja misalkan tanpa penglihatan itu nggak kebayang seperti apa gitu. Tapi nanti di akhirat buta tuh gimana gitu ya. Ya, ketika ditanya sama mengajukan pertanyaan tadi orang itu, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat. Nah, kata Allah, gimana Allah berfirman? Demikianlah ya, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Nah, dibalas tuh ya. Jadi ketika kita di dunia nih sekarang nih melupakan ayat-ayat Allah, melupakan Al-Quran, yaudah nanti di akhir akan dibalas ya. Dia juga akan dilupakan. Nah, jadi serem ya. Masih mau nggak nih kita meninggalkan Quran ya? Kalau ditinggalin juga, kalau benar-benar mau nekat juga masih ninggalin, tadi siap-siap penghidupan yang sempit. Nanti dihimpunkan di hari kiamat dalam keadaan buta, dicuekin sama Allah. Kalau dicuekin sama siapa ya? Dicuekin sama teman, sama pasangan aja nggak enaknya, nggak ketulungan gitu. Ini yang nyuekin Allah. Dicuekin sama Allah, mau nggak? Dan itu dicuekinnya itu di akhirat gitu. Ya, masih mau ninggalin Quran? Ya, jangan ya. Dah, yuk kita baik lagi gitu ya. Dah, yuk ambil lagi Quran kita ya. Perintahnya gitu, amlakum kitabun fihi tadrusun. Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang turun Allah yang kamu membacanya gitu ya. Di Al-Qalam 37 ya, kalau nggak salah ya. Amlakum kitabun fihi tadrusun. Adakah kamu punya sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Punya kan ya? Kitab ya? Ada Qurannya ya di rumah ya. Ya. Di Al-Ankabut ayat ke-49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Tapi ternyata yang namanya Quran itu, teman-teman, sebenarnya nih lihat ya. Sebenarnya menurut surah Al-Ankabut ayat ke-49, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu.
Jadi selama ini Quran kita gimana? Kita mesti bawa mushafnya dulu, pegang, bacakan gitu ya. Itu bukan Quran, mushaf berarti ya. Ya, kata ayat ini ya, Al-Ankabut ayat 49, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada. Ya. Ya, ada orang-orang yang diberi ilmu. Makanya nih para penghafal Quran itu Masya Allah itu mereka punya Quran tuh ya di dadanya gitu ya. Jadi even nanti misalkan mushafnya ketinggalan, mushafnya nggak ada, dia masih bisa tetap baca Quran itu karena Qurannya udah ada di dadanya. Ya. Nah, misalkan buat teman-teman yang mungkin belum mulai menghafal Quran gitu ya, nanti ketika mushafnya nggak ada gimana? Berarti kita baru punya mushaf tuh, belum punya Quran ya. Ya, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di mana? Di dalam dada. Fi suduril ladzina utul ilm. Ya. Jadi bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya, mudah-mudahan banyak ya Quran itu menghujam di dada kita gitu ya. Seperti yang Al-Ankabut ayat 49 itu gitu ya. Insyaallah. Yuk baca Quran terus lakuin. Baca Quran terus lakuin. Ya, kata Allah di surah Al-Baqarah ayat ke-44-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Om Lutfi, Masya Allah. Masih di Depok Om Lutfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Ya, afala ta'qilun? Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan perbuatan baik ya, kebaktian, sedang kamu melupakan diri, kewajiban kamu sendiri? Padahal kamu membaca kitab. Maka apakah kamu nggak berpikir gitu ya? Yuk baca, lakuin, baca, lakuin, baca, lakuin. Ya, baca, lakuin, baca, lakuin ya. Terus gimana kalau misalkan kita baca tapi nggak ngelakuin isinya gitu ya? Hanya baca namun nggak ngerjain gitu ya? Membaca tapi nggak hanya membaca namun tidak mengerjakan. Kita bisa lihat di awal-awal surah As-Saff ya. Awal-awal surah As-Saff itu gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Wahai orang-orang yang mengaku masih punya iman gitu ya. Mengapa atau kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ya, kabur maqtan, amat besar kebencian Allah, amat besar kemurkaan Allah ya di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan ya. Jadi jangan gitu ya, diancam di awal-awal surah As-Saff tuh ya. Ya, jadi tadi baik lagi ya. Yuk coba kita scan diri kita masing-masing. Bagaimana hubungan kita sama Quran ya, apakah baik-baik saja ataukah memprihatinkan gitu ya, ataukah long distance relationship gitu ya. Jadi idealnya kan kalau baik-baik aja ya, setiap apa yang kita mau tahu, apa yang menimpa kita jadi perasaan yang ada di kita itu kan nanya ke Quran gitu ya. Karena tadi ya, Quran itu menjelaskan segala sesuatu ya. Tapi kalau misalkan kita kenapa terus langsung pikiran pertamanya bukan ke Quran, memang nggak mudah ya, tapi bukan berarti sulit gitu ya. Jadi yuk kita balik lagi ke Quran. Kita setiap kegundah-gulanaan kita gitu ya, yuk kita cari solusinya di Quran gitu. Karena itu guidance kita gitu, itu manual book kehidupan kita gitu ya. Ya seenggaknya sekarang jangan sampai sehari itu kita nggak baca Quran ya, tilawah. Coba pelan-pelan pahami apa sih maunya Allah di ayat ini ya. Allah mau ngasih inspirasi apa sih di ayat ini. Kalau udah dapat insight-nya, udah dapat clue-nya, yaudah yuk kerjain, karena itu petunjuk Allah. Karena itu mungkin bisa jadi larangan Allah ya, bisa jadi itu semua ya yang membuat Allah ridho sama kita ya. Tadi ya, kalau jauh dari Quran maka siap-siap dengan penghidupan yang sempit. Mau nggak sih? Nggak ya? Oke, mungkin segitu dulu ya untuk sore hari ini. Mudah-mudahan sayanya nggak kapok. Ya, ini pertama kali live TikTok. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya.
Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.